megang nguasain area jembatannya. Ya, ini bakal ada begal gaming dari tim Bigetron pastinya. Dan cukup enak sebenarnya untuk Boom Esport yang mendapatkan satu supply tadi. Ada airdrop. AWM ternyata yang diamankan oleh Boom. Enak sih, feel so good and legit. Waduh, ini bisa jadi suatu keuntungan juga nanti ketika melakukan clash di late game-nya kayaknya. Ya, bahkan kalau late game kayaknya AWM jarang kepake, tapi udah masuk circle 4 ke 5, 5 ke 6 harusnya tembakan-tembakan jarak jauh. Kalau memang punya scope panjang 6 atau scope 8 itu enak banget buat yang megang AWM-nya. Sementara Zuxi masih berada di arah rumah, jarak mereka cukup dekat dengan salah satu tim ada Red Rocket Cosmic yang tadi menembak pergerakan dari tim Bigetron ketika mereka sedang melakukan rotasi. Satu orang setup di arah Broken Wall, satu di dalam rumah, di arah dua rumah yang berbeda. Sementara Bigetron sendiri melakukan setup dua rumah saja yang mereka pakai dari adanya 3 rumah yang ada di sekitar mereka. Di arah compound mereka sudah mulai memantau lagi menuju ke arah Yasnaya. Angle view-nya benar-benar dikontrol dengan sangat rapi oleh tim Bigetron. Betul. Dan di sisi lain ini dia. Ketemu. Masih sama, ini harusnya bakal jadi free sama. shoot banget. Ini free shoot banget sebenarnya. Bakal ditembak, pick langsung menuju ke arah sana. Broken Wall yang sangat terbuka, tapi ada covering fire yang baik banget. Sama-sama mendapatkan 1 orang tadi. Dan unggul dari segi view, setup smoke terlebih dahulu nggak akan ada knock end karena dari sisi Bonafide juga harus melakukan revive. Ini sama-sama lebih ke buying time ya dari kedua tim ini. Tapi lumayan lah untuk ngurang-ngurangin research yang mereka punya juga. Dan akhirnya malah terjadi clash lagi antara Bonafide dan juga GD tadi sedikit melemparkan granat walaupun nggak mengenai banyak damage dan ternyata Danzo. Kalau Danzo kenok lagi itu wajar karena dia tadi tipis ya. Baru jadi 5, 1 orang lagi-lagi kelihatan Bahampas kali ini bakal masuk ke pertahanan dari Bonafide. Cukup dekat jarak mereka, hanya berbeda rumah doang. 1 orang lagi masih menunggu di arah belakang dekat broken wall-nya. Oke. Ini bakal susah banget sih untuk Bonafide karena ada 2 tim yang di sekitar mereka, bahkan di belakang ada Nara juga. Tapi setidaknya dari Bonafide tempatnya cukup aman dan karena compound dia ya paling tinggi di antara semuanya juga ya. Ya paling tinggi, tapi masalahnya kalau dihujanin bom, dihujanin molotov tuh jadi PR buat mereka. Tapping manja saja dari Luxi dengan mini 14-nya memberikan sedikit damage ke arah satu pemain dari tim The Pillars. Oke. Dan ini bakal udah mulai terjadi clash lagi antara Bigetron dan Red Rockets. Tipis aja itu mungkin kayak pakai helm level 3 kali ya. Tadi 3 tap yang ngebuat HP-nya Red Rocket Cosmic tuh low banget satu pemain mereka tadi tuh. Itu kalau misal pakai fast level 1 sih auto meninggo ya. Ya, auto kenok tuh langsung tolong, langsung teriak minta tolong pokoknya. Gitu ya. Luxi. Nggak gitu sih, itu nada gue aja kalau lagi main. Oke, Luxi bakal memarkirkan kendaraannya lagi, sharing healing terlebih dahulu. Dan circle-nya lagi-lagi menguntungkan ke arah rajanya Vikendi. Tapi by the way kalau bisa dilihat juga dari map, tadi dari Bigetron lebih milih untuk dekat area jembatan, tapi ternyata lebih milih nyamperin Red Rockets ya. Dia narik mundur lagi, karena kalau di pinggir jembatan ketika circle-nya keluar dari sana itu bikin repot. Karena cuma ada 1 kompon di area yang sangat terbuka tadi. Oh sorry, dua kompon, 2 area. Dan kali ini Bong juga sudah mulai terjatuh, Morprensky. Dan kali ini langsung dipulangkan ke arah lobby, Jexi yang menjadi eksekutornya. 1 poin untuk Mob, ada 1 flaring lagi menuju ke arah mobil yang sedang bergerak. Kali ini Aro bakal sedikit mengontrol bagian Nara, bakal ditembak langsung free shot dari arah belakang. Audrey terjatuh, tapi di bagian atas ada tim lain yang sudah mulai menunggu. The Pillars berada di arah sana, apakah bakal di steal kill terlebih dahulu? Healing dari salah satu pemain The Pillars yang ada di arah lantai 3-nya. Bakal setup terlebih dahulu, ngeflank sedikit ke sebelah kanan, tapi kalau kita lihat di arah perbukitan ada 2 tim yang akan segera bertemu juga, ada RRQ dan juga Morp. Jarak mereka saling melakukan lock position. Ada Red dan juga Bigetron yang jaraknya juga tidak terlalu jauh di antara 2 tim tadi. Oke, dan di sini masih spray bakal dilakukan oleh Vapor ya, tapi masalahnya di belakang ada tim lain juga. Jangan terlalu fokus sama 1 tim aja. Ini banyak banget mereka sebenarnya posisinya tersandwich. Yap, udah mulai ke sandwich. Nara yang tadi tiba-tiba datang, tapi kali ini sudah mendapatkan skillnya juga. Sama-sama berada di arah lantai 3 apartemen di sekitarnya Yasnaya. Lihat di bagian minimapnya itu bener-bener numpuk. 1, 2, 3, 4, 5 tim dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Rotasi juga sudah mulai dilakukan. Kali ini open fire yang jadi penghalang hanyalah apartemen dan bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini. Benar, tapi ini bisa menjadi tempatnya juga bagus juga kalau misalnya mereka mau bermain defensif. Tapi di sisi lain dari Fokker terkena explosion dan juga Ramones, apa yang terjadi? Mungkin mereka menggunakan kendaraan kah?
Ya, mungkin mereka menggunakan kendaraan dan tiba-tiba langsung rata begitu aja. Berarti boom, pulang ke arah lobby dengan sangat cepat. Lemparan granatnya lagi, lihat di apartemen. Cukup banyak tim yang bertumpuk di area sini karena mereka mencoba untuk mencari satu hiding spot seperti jarak dekat. Berhasil dikontrol Flux. Untungnya ada backup fire dari arah luar yang cepat masuk ke dalam ruangan. Berhasil menyelamatkan temannya yang sedang terkenok dan untungnya Flux tidak sempat dipulangkan ke arah lobby. Dari GD benar-benar backup-annya tuh tepat banget ya. Dia tetap bertiga tapi mendapatkan satu utility lagi tempat yang cukup bagus. Aro berhasil mendapatkan satu player dari The Pillars. Kental yang udah mulai tersungkur juga di sebelah sana. Ini benar-benar ramai banget. Di bawahnya juga ada tim Bahampas bahkan. Ya, dan Nara sudah kehilangan satu pemain mereka lagi. Hanya tinggal satu player aktif. Bodo Fight juga sudah mulai pincang. Kali ini perang jarak dekat, mobil bakal diledakkan begitu saja. Chisun berada di arah sniper. Jaraknya hanya berbeda satu tembok saja. Lempar sedikit granat ke bagian luar. Mobil juga sudah mulai diledakkan, dibikin panik. Satu orang terakhir dari Arrow, apakah bisa bertahan Potato? Granat bakal meledak. Tidak sempat untuk mendapatkan knock dari granat yang sudah mulai di setup. Lempar smoke ke bagian luar. Chisun akan sedikit membuka pintunya, memberikan nafas ke arah temannya untuk masuk ke bagian paling dalam. Tapi di bagian luarnya juga Potato masih bisa bertahan. Kali ini Chisun, dua orang bertahan di area rumah. Lempar smoke lagi tambahan. Ada 4 setup smoke di area snipernya. 5 bahkan 6 setup smoke. Cukup tebal. Ini HP gua kalau yang main udah frame ratingnya bakal turun ini. Ngelek ya. Kalau HP gua ya. Aduh, dan kita lihat juga. Tapi di sisi lain dari GD mengamankan 4 kill point dengan satu player yang udah hilang. Dan di sisi lain kita lihat nih pas bakal ke arah mana kah circle berikutnya? Kayaknya, oh my god, iya magnet circle. The real pawang zona memang masih di Begetron. Mbah Microboy ya. Mbah Microboy karena paling tuir dia. Gantiin Robby. Gantiin Robby. Back to the game guys. Dari BFD sendiri, satu pemain terakhir yang tersisa berada di tempat yang sangat terpencil. Kayaknya dia udah ngedenger step-step juga tadi yang menuju ke arah shake yang dia tempatin. Pemain dari Nara juga Ajoy tersisa sendirian di bagian paling belakang. Red mendapatkan satu korban kali ini. Maro juga berhasil mendapatkan satu. GD mendapatkan 5 poin kill sudah dia kumpulkan. Oh, padahal dari tadi GD itu tim yang dari awal selalu melakukan kontes. Dari awal turun sampai sekarang udah masuk ke late game ya. Ya, mereka nggak berhenti untuk melakukan fight. Tapi diam-diam The Pillars sudah ngedapetin 6 poin kill. Cukup banyak untuk The Pillars di Erangel kali ini. Circle kelima terlihat Flux terjatuh, terbuka dengan sangat bebas, lompat langsung ke arah broken wall tanpa dosa. Bodo Fight juga akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Mob, satu pemain mereka terkena granat. Zabrol tersungkur sudah ke arah tanah, tapi kali ini Aro bakal melakukan push. Ada smoke, 3 setup smoke sudah mulai keluar. Mobil bakal diambil terlebih dahulu, bakal langsung gaspol sepertinya bakal tembak kali ini. Morph, No Mercy mendapatkan 2 orang di arah mobil, tapi masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Aura bertahan dengan sangat bagus. Morph harus bisa membackup. Kali ini Jaxi tersisa, darah cukup low. Rensky harus di-revive terlebih dahulu. 2 setup smoke bakal dia lempar, tapi bakal ada tembakan dari berbagai arah. Ini yang ngebuat Morph sedikit sulit untuk melakukan cover. Mobil sudah mulai ditembakin, sudah mulai berasa apakah bakal meledak kali ini. Dari Siren juga sudah mulai melakukan push. 4 orang Siren juga masih ada di depan mereka persis. Oh, dan si lain dari The Pillars juga udah mulai melakukan rotasi. Oh, ini dikit banget. Di tengah, ini dikit banget. Depan banget. Oke, bakal di smoke. Bakal di smoke 2 mungkin. Dia bakal lempar granatnya menuju ke arah lekukan depan sana persis. 2 granat dia setup, 3 granat dia setup, dan hanya 1 smoke yang dia setup tadi. 1 granat berhasil mendapatkan Aro. Zuxi terpick off, Liquid mendapatkan Zuxi. Oke, kali ini Ryzen juga bakal mengontrol bagian yang sangat-sangat terbuka. Harus dikontrol hanya oleh seorang Ryzen. Microbe juga berhasil mendapatkan 1 orang tadi, benar-benar open field. Bob langsung memulangkan 1 tim ke arah lobby. GD harus selesai dan pulang begitu saja ke arah lobby. The Pillars bertahan dengan 2 pemain mereka. Oke, dan selain kita lihat juga dari Ryzen mencoba untuk melakukan beberapa spray terhadap The Pillars yang posisinya udah ketahuan juga tadi. Ketika dia mencoba untuk looting, dan ini menjadi tempat yang cukup bagus banget dari Begetron. Kalau misalnya mereka bisa aja menjadi orang-orang atau tim yang bisa nyayur dari sekian banyaknya tim yang udah mulai masuk dan menyempit ke arah dalam circle-nya. Dan di sisi lain Rensky juga udah tipis banget tadi. Oke, next circle bakal menuju Begetron lagi, men. Berapa circle mereka tidak usah bergerak terlalu jauh. Predik circle yang perfect banget dari Begetron karena mereka selalu mengambil center circle-nya terlebih dahulu. Terlihat dengan sangat bebas. Ken mendapatkan 1 pemain dari Morph. Rensky terjatuh, masih ada Jaxi yang berada di bagian belakang. Lemparan granat menuju ke depan sana, apakah bakal memberikan 1 poin tambahan untuk tim Aura. Ken
terlalu jauh. Gagal memberikan 1 poin, tapi masih ada Rosesi yang sedang tertembak. 17 damage sudah diberikan. Ken kedatangan tamu lagi, dia harus fokus ke arah mana, kanan, kiri, depan, belakang semuanya ada orang. Jaxi akan segera melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah Rensky. Perlahan-lahan tapi pasti Ken juga sudah mulai terpick off. 2 pemain dari Aura akan berusaha untuk melakukan backup ke arah Ken. Ini sama-sama buying time sih, sama-sama buying time untuk melakukan reviving juga dan akhirnya masih bisa diselamatkan. Di sisi lain kita lihat juga dari Red Rocket mencoba untuk melemparkan granat ke arah RRQ. Hati-hati, tapi bos. RRQ udah coba lebih dulu pindah. Pas banget dilempar, RRQ-nya pindah. 1 mobil menjadi distraction, 2 orang masih bertahan di arah lempengannya. Granat berikutnya mungkin bakal connect, ada smoke lagi dari Warung berusaha untuk berpindah tempat terlebih dahulu. 2 orang tertahan di bagian belakang memberikan damage tapi tidak terlalu dalam, hanya kehilangan seperempat HP barnya saja. Oh, dan 9 tim pas masih berada di circle yang sekecil ini. Dan lu lihat banget di sini juga ada beberapa tim yang udah mulai tersungkur gara-gara blue zone-nya sakit banget ya. Dan si Lion Rosesi juga berhasil ditangkap tadi. Shoot dari Pacen, dari Fast N. Dan yang berhasil didapatkan tadi 1 orang. Dapat 1, terjatuh lagi. Kalau tadi yang jatuh, wah, silih berganti ya. Oh, ini free shoot banget sebenarnya juga dari Red Rocket menuju ke arah Siren tadi, dan Aura selesai dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-8 kali ini. 3 pemain dari Bigetron yang tersisa, hanya Zuxi yang sudah pulang. Wow, wait, masih banyak. Itu gua kira tadi lambang tengkorak, ternyata lambang naik mobil. Alright, lambang setir mobil. Tapi masalah di sisi lain dari Ryzen berhasil diculik dan Zuxi juga. Oh, ini benar-benar udah mulai chaos parah. Bakal banyak banget granat-granat yang udah menghujani, dan dari Red Rocket juga tadi ada yang berhasil ditangkap satu menggunakan granatnya, dan RRQ posisinya benar-benar open banget tapi bagus. Dan kita lihat Zuxi berhasil mendapatkan 1 player lagi dari Siren. Di sini bakal coba untuk buying time dulu untuk melakukan reviving. Healing. Dia bakal healing, dia nggak maksain untuk melakukan finishing point terlebih dahulu, tapi dia bener-bener melakukan cover ke diri dia sendiri, baru dia bakal ngelanjutin fight-nya lagi. 1 poin lagi masuk ke arah tim Bigetron, 4 poin kill sudah mereka kumpulkan, bakal dilempar smoke lagi ke bagian luar, tapi Sinon sudah berada di pinggir dari rumahnya, pinggir pintunya persis. Proning healing cukup tenang, tidak terburu-buru, sementara Barir sendiri dari Siren masih melakukan bandage, dia udah nggak punya peset lagi. 1 pemain berhasil di pick off, Sinon langsung terkenok begitu aja, terlihat di arah sana. Siren terlalu ragu tadi antara dia mau lempar atau mau healing dulu ya, jadi dia malah ke blunder sendiri. Dan kita lihat dari Bigetron yang masih cukup aman dengan 3 playernya, ini udah mulai tersisa 4 tim aja, dan udah mulai kelihatan posisi dari tim RRQ bakal coba untuk melakukan tapping-tapping aja menggunakan mini ya. Oke, Microboy bakal setup sedikit mengontrol bagian paling belakang. 4 tim tersisa, Bigetron, NFT, RRQ, dan juga Victim. Terlihat dengan sangat jelas kali ini 3 pemain Victim yang tersisa. Ryzen harus mundur lagi mencari backupan supaya dia tidak tertembak dari arah angle-nya tim Rio ataupun dari tim NFT-nya. Karena kalau kita lihat sekarang semua tim berbondong-bondong untuk masuk ke dalam circle. Hanya menguntungkan untuk tim NFT Esport masuk ke dalam circle-nya. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Cisun sudah mulai menyatu dengan alam. Cacing Gaming Israel bakal bergerak dan menyatu dengan ladang gandumnya. Dia harus main sabar sih, nggak usah keluarin tappingan-tappingan karena dia menjadi last man standing juga untuk tim Victim tadi ya. Dan bakal coba untuk melakukan setup granat juga. RRQ masih meraba-raba di mana kira-kira lokasi dari tim lawan. Iya, dia benar-benar move-nya tuh slow banget. Smoke, pindah, smoke, diem, cek belakang lagi. Jadi benar-benar terorganisir banget pergerakan yang dilakuin sama tim RRQ Rio, karena mereka memang tinggal berdua doang. Open fire juga sudah mulai dilakukan. VB mendapatkan 1 pemain, drone terjatuh, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. 1 poin tambahan lagi untuk tim NFT. Oke, dan dari Flippy juga masih mencoba untuk membagi 2 vision ya tadi ya. Dan ini NFT sih bener-bener dihabisin 2. Oh, Microboy tertangkap. Flippy dalam posisi on fire. 5 poin kill sudah diambil oleh Flippy. Kali ini Flippy bakal bersembunyi sebentar di belakang atau di samping dari Daciannya. Tadi sebenarnya 2 pemain NFT udah kelihatan, tapi ketika Microboy ingin melakukan pick, Flippy melakukan backup fire yang sangat tepat. Free shoot menuju ke arah Cisun kali ini dengan skop 6-nya Proning shoot. Tapping maju saja Cisun dengan sangat bebas sudah mulai terlihat dan langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby. Victim puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa, NFT dan juga Bigetron. Oke, 3 lawan 2 nih pas. Apakah Bigetron masih bisa mengamankan posisinya? Tapi tadi tipis banget dan Ryzen berhasil lead backup. Dan misalkan Luxi aja yang benar-benar udah banget, bahkan gak punya healingan, udah mulai kekejar oleh Blue Zone. Dan yes, winner chicken dinner untuk tim NFT Esports. Liquid membombardir Bigetron begitu saja, tapi Flippy bermain dengan sangat bagus untuk di Wrangle kali ini. Dia harusnya bakal masuk ke player yang punya banyak banget damage ya. Deal damage-nya bakal banyak banget tadi. Dan WCD di Wrangle kali ini bener-bener beda semua ya, yang mendapatkan WCD-nya di Day 1 dan Day 2 juga di sini.
Bahkan Morp yang sempat kita unggulkan di early game tadi, bahwa emang Morp kan